Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga dalam keadaan tetap semangat ya belajarnya ya. Amin. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Semoga paham ya nak. Semangat belajar. Baik, kita mulai pertemuan ketiga hari ini. Kita lanjutkan yang kemarin yaitu bab ketiga tentang relasi dan fungsi. Kemarin saya sudah menjelaskan tujuan belajar atau kompetensi dasarnya. Lalu yang kemarin kita sudah membahas submateri ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Maka hari ini kita akan membahas submateri kelima yaitu notasi dan nilai suatu fungsi. Dan yang keenam adalah grafik fungsi. Nah, notasi dan nilai suatu fungsi. Untuk melambangkan suatu fungsi, kita gunakan huruf kecil seperti F, G, H, dan yang lainnya. Sehingga disebut fungsi F, fungsi G, fungsi H, dan fungsi yang lainnya sesuai namanya. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2 A tanda panah B atau F.2 X tanda panah Y. Gitu ya. Dibacanya fungsi F tanda panahnya ini tanda titik duanya ini dibacanya memetakan X tanda panahnya artinya ke Y gitu. Jadi dibacanya adalah fungsi F memetakan X ke Y. Oke, di mana X-nya adalah domainnya dan Y-nya adalah range-nya atau daerah hasilnya. Gitu. Oke, A-nya itu bisa berupa si X, jadi A-nya itu adalah kumpulan himpunan X-nya itu berada di himpunan A dan Y-nya itu berada di himpunan B, seperti itu. Itu ya. Nah, ini adalah notasi fungsi. Kemudian, notasi fungsi F memetakan X ke Y ini dirumuskan menjadi Fx sama dengan Y, yaitu sebuah rumus fungsi untuk menentukan nilai fungsi. Jadi ketika kita punya notasi fungsi, kita bisa menentukan rumus fungsi, kita bisa menentukan nilai fungsi. Seperti itu ya. Paham? Oke, biar paham kita lihat ke contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, diketahui fungsi f dinotasikan dengan f memetakan x ke x tambah 2. Pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsi f, lalu tentukan nilai dari f0, f2, dan f negatif 3. Oke, nah kita jawab pertama, kalau dinotasikan sebagai f memetakan x ke x tambah 2, kan gini ya, maka rumus fungsinya si f menjadi fx sama dengan x tambah 2. Jadi kalau fungsi f memetakan x berarti tulisnya fx gitu ya. Sama dengan yang sebelah kanannya yaitu x tambah 2. Jadi tinggal dipindahin ke sama dengan aja. Paham? Oke. Yang B-nya yaitu tentukan nilai dari f0, f2, dan f negatif 3 gitu kan ya. Kan kita punya fungsi fx sama dengan x tambah 2 nih. Berarti kalau F0, gini ya, kita tulis lagi Fx sama dengan X tambah 2. Kalau F0, berarti X-nya kita ganti sama 0. Berarti yang di sini 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 berapa, nak? 2. Kayak gitu. Jadi si fungsi Fx-nya tadi rumusnya, kalau X-nya 0, berarti X-nya diganti jadi 0. Berarti 0 tambah 2. Kayak gitu. Paham? Oke. Sekarang yang F2, berarti kalau F2, X-nya diganti dengan angka 2, berarti 2 ditambah 2, berapa? 4, kayak gitu ya. Kalau F negatif 3, berarti X-nya kita ganti dengan negatif 3 ditambah 2, berapa nak? Iya, benar negatif 1, kayak gitu. Gampang ya? Insya Allah gampang. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi G dinotasikan dengan G memetakan X ke 5 min 2X. Tentukan. Yang pertama rumus fungsi G-nya. Yang kedua nilai dari G negatif 1, G5, dan G3. Jawab. Karena notasinya adalah G memetakan X ke 5 min 2X, maka rumus fungsi Gx-nya adalah Gx sama dengan 5 min 2X. Jadi tinggal dipindahin aja. Gitu ya. Nah, yang B-nya, tentukanlah nilai dari G negatif 1, G5, dan G3. Berarti kalau Gx-nya adalah 5 min 2X, kalau G negatif 1, berarti X-nya diganti dengan negatif 1. Berarti kita ganti 5 dikurang
2x. X-nya diganti negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1. Paham nggak? Paham ya? Saya ulangi. Jadi X yang di sini kita ganti dengan negatif 1. Berarti yang ini 2x, berarti 2 dikali negatif 1. Paham? Oke, lanjut. Berarti sama dengan 5 dikurang 2 kali negatif 1 kan hasilnya negatif 2 ya? Terus min ketemu min jadi apa? Iya, benar jadi plus ya. Berarti 5 ditambah 2 jadi berapa? 7. Paham? Oke, yang kedua, G5. Berarti GX-nya kita tulis lagi yaitu 5 dikurang 2X. X-nya diganti dengan angka 5, berarti menjadi 5 dikurang 2 kali 5. Gitu ya. Berarti sama dengan 5 dikurang 10. Oke, 5 dikurang 10 berapa? Punya duit 5, ngutang 10? Iya, jawabannya negatif 5. Paham? Oke, yang ketiga yang ditanya G3, berarti kita tulis dulu fungsinya. Gx sama dengan 5 dikurang 2x, berarti x-nya diganti dengan angka 3, berarti G3 sama dengan 5 dikurang 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 5 dikurang 6, yaitu hasilnya negatif 1. Seperti itu. Paham ya? Gampang ya? Gampang, insyaallah. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu jika fungsi f dinotasikan dengan f memetakan x ke x kuadrat ditambah 1 dengan daerah asalnya adalah 2, 4, 6, dan 8, maka bayangannya adalah gitu ya. Nah, pertama kita jawab, diketahuinya dulu ya. F memetakan x ke x kuadrat tambah 1, maka fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1. Paham ya? Tinggal dipindahkan saja. Gitu kan? Terus daerah asal itu artinya domain itu artinya X ya. X-nya berapa? 2, 4, 6, dan 8. Paham? Oke, yang ditanya adalah bayangan. Oke, nah kita jawab, bayangan itu sama artinya dengan range. Gitu ya. Dengan domainnya X-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Oke, caranya kalian tinggal perlu menuliskan lagi fungsinya, berarti fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1, gitu ya. Kalau misalkan domainnya adalah x sama dengan 2, berarti kita ganti, berarti menjadi f2, x-nya diganti 2, gitu. Oke, berarti sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 berapa, nak? 4. 4 tambah 1, 5. Gitu. Paham ya? Oke, yang kedua kalau domainnya adalah 4, berarti x sama dengan 4, kita masukin, berarti f-nya jadi f4, berarti 4 pangkat 2 ditambah 1. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 tambah 1, 17. Oke, benar. Kemudian x yang ketiga adalah x-nya sama dengan 6. Dari sini ya domainnya ya. Berarti kita masukin f6 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 1. 6 pangkat 2, 36. 36 tambah 1, 37. Benar. Yang keempat, X-nya sama dengan 8 ya. Berarti kita ganti jadi F8 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 1. 8 pangkat 2, 64. 64 tambah 1 jadi 65. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bayangannya adalah 5, 17, 37, dan 65. Jadi bayangan itu artinya sama dengan nilai fungsi gitu. Paham ya? Paham. Nah, contoh soal yang ketiga. Yang keempat. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1. Tentukan nilai P jika F3-nya sama dengan P. Nilai Q jika Fq-nya sama dengan 11. Jadi, perlu diketahui, soal-soal fungsi ini banyak sekali soal yang dimodifikasi. Jadi intinya tuh ke situ gitu. Intinya adalah si domainnya diganti-ganti terus gitu. Tapi yang ditanya bisa berubah-berubah. Kayak contoh soal yang nomor 4 ini. Gitu ya. Gimana cara mengerjakannya? Sama kayak tadi kita jawab ya. Yang pertama, nilai P jika F3-nya sama dengan P. Langkah pertama, kalian tuliskan dulu fungsinya. Berarti fx sama dengan 2x tambah 1. Paham? Paham. Kemudian kita lihat di soal, yang diketahui di poin A adalah F3-nya sama dengan P. Berarti kalau F3, X-nya kita ganti dengan angka 3. Berarti masukin ke sini. 2 kali 3 tambah 1. Ngerti? Oke. Terus kita lihat F3-nya sama dengan apa? Sama dengan P. Maka ini kita ganti jadi P nih F3-nya.
gitu. Terus 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1, 7. Berarti P-nya sama dengan 7. Ulangi ya. Fx-nya kita tulis lagi 2x tambah 1. Lalu diketahui di soal F3, berarti x-nya diganti dengan angka 3. Berarti 2 kali 3 ditambah 1, gitu kan ya? F3-nya adalah P, kita ganti ke sini. Gitu kan? Berarti P sama dengan 6 tambah 1, berarti P-nya sama dengan 7. Paham? Oke, yang kedua. Yang B-nya. Nilai Q jika Fq sama dengan 11. Berarti kita tulis lagi fungsi Fx sama dengan 2x tambah 1, gitu ya. Ya. Yang di kedua, yang diketahui Fq-nya sama dengan 11. Berarti kita ganti X-nya dengan Q. Berarti Fq sama dengan 2 kali Q ditambah 1. Oke. Fq-nya apa? 11. Maka ini kita ganti jadi 11 sama dengan 2 kali Q jadi 2Q ditambah 1. Paham? Oke, kemudian kita pindahkan ruas. 2Q pindah ke kiri jadi negatif 2Q. 11 pindah ke kanan jadi negatif 11. Paham? Oke, berarti negatif 2Q sama dengan negatif 10. 1 dikurang 11 negatif 10 ya. Berarti Q sama dengan negatif 10 dibagi dengan negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti Q-nya sama dengan 5. Seperti itu. Sampai sini paham, nak? Paham ya? Kemudian contoh soal nomor 5. Fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3 min px. Jika f4 sama dengan 11, tentukan A. Nilai p-nya, B. Rumus fungsi fx-nya. Oke, caranya sama. Kita lihat, kita jawab ya. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 3 min px. Yang diketahui di soal adalah jika f4 sama dengan 11. Berarti kita ganti x-nya dengan angka 4. Berarti 3 dikurang P kali X-nya adalah 4. Gitu. Paham ya? X-nya diganti dengan angka 4. Oke. Kemudian F4-nya berapa nilainya, nak? 11. Berarti ini kita ganti dengan 11 sama dengan 3 dikurang P kali 4, 4P ya. Oke, paham? Oke, kemudian kita pindahkan ruas. Negatif 4P di sebelah kanan pindah ke kiri jadi positif 4P. 11 pindah ke kanan jadi negatif 11. Paham? Oke, berarti 4P sama dengan punya duit 3 ngutang 11 jadi negatif 8. Berarti P-nya sama dengan negatif 8 dibagi 4. Maka hasilnya adalah negatif 2. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Yang B-nya, kita yang ditanya adalah rumus fungsi fx. Berarti kita tulis fx sama dengan 3 min px, ya nggak? P-nya udah dapet belum sih? Udah nih dari poin A, ya nggak? Berarti kita masukin ke sini aja. Berarti karena P-nya sama dengan negatif 2, maka fx sama dengan 3 dikurang P-nya ganti dengan negatif 2 kalikan dengan X, ya. Min ketemu min jadi plus, berarti fx sama dengan 3 ditambah 2x. Seperti itu. Paham? Oke. Contoh soal yang ke-6. Diketahui fungsi fx min 1 sama dengan 2x tambah 3. Yang ditanya adalah tentukan nilai dari f3. Kita jawab. Caranya, kita tulis dulu fungsinya, berarti f dalam kurung x min 1 sama dengan 2x tambah 3. Yang ditanya f3. Gitu kan ya? Berarti, lihat deh. F x min 1 sama dengan 2x tambah 3, di bawahnya f3 yang ditanya. Ya enggak? Secara posisi, ini kan sama nih, f sama dengan f, x min 1 sama dengan 3. Berarti cara gampangnya adalah itu, letaknya sejajar dengan f3 sehingga x min 1 bisa kita tulis sama dengan 3 karena letaknya sejajar gitu. Ngerti nggak? Oke, berarti kan x min 1 sama dengan 3, min 1-nya kita pindahin ke kanan, berarti x sama dengan 3 ditambah 1. Ngerti ya, pindah ruas. Oke, berarti x-nya sama dengan 4, gitu ya. Nah, ketika x-nya sama dengan 4, kemudian x sama dengan 4-nya itu disubstitusi ke yang ini, yang tadi di awal. Karena tadi fx min 1-nya jadi sama dengan f3, maka saya tulis gini, sama dengan 2x tambah 3. Gitu kan ya. X-nya berapa? Oh, X-nya 4. Kita substitusi ke sini. Kita masukin gitu. Kita ganti.
Oke, berarti F3 sama dengan 2, X-nya 4, berarti 2 kali 4 ditambah 3. Berarti F3 sama dengan 2 kali 4, 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi kesimpulannya adalah nilai F3 sama dengan 11. Seperti itu. Paham? Oke. Contoh soal nomor 7. Diketahui fungsi f(x) sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 7 dan f negatif 1 sama dengan 8, maka tentukan nilai a dan b-nya, lalu persamaan atau fungsi f(x)-nya, yaitu yang ketiga adalah nilai dari f5. Jadi ada 3 pertanyaan ya, kita jawab. Nah, cara jawabnya adalah kita tulis dulu f(x) sama dengan ax tambah b. Kemudian diketahui f2 sama dengan 7. Berarti kalau f2 sama dengan 7, x kita ganti dengan 2 sama dengan a, x-nya yang diganti 2 ya, ditambah dengan b. F2-nya berapa? Tuh, 7. Maka ini kita ganti dengan angka tuh 7. 7 sama dengan a kali 2 jadi 2a ditambah dengan b. Kemudian ini saya tuliskan lagi, dibalik juga nggak apa-apa ya, yaitu 2a tambah b sama dengan 7. Ini jadi persamaan yang pertama. Kita punya hasil yang pertama, gitu. Oke, yang kedua, ketika f negatif 1 sama dengan 1, berarti x-nya kita ganti dengan negatif 1, gitu kan ya. Berarti a dikali negatif 1 ditambah dengan b. Oke, f negatif 1-nya berapa? 1, maka kita ganti ini dengan angka 1, gitu, oke. Sama dengan a kali negatif 1 jadi negatif 1a ditambah dengan b, gitu ya. Atau saya balik jadi negatif 1a tambah b sama dengan 1. Kemudian, ini jadi persamaan yang kedua atau hasil yang kedua tadi ya. Nah, kemudian hasil yang pertama dan yang kedua tadi dikurangi menjadi, gitu. Kita tuliskan lagi, yaitu 2a tambah b sama dengan 7, negatif 1a tambah b sama dengan 1, gitu kan ya. Lalu dikurangi, gitu. Nah, kalau dikurangi, b dikurang b kan jadi habis jadi 0 gitu ya. Nah, yang ini jadi 2a dikurang negatif 1a sama dengan 7 dikurang 1. Gitu ya. Jadi dikurangi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan si b-nya. Oke, min ketemu min jadi plus, berarti 2a ditambah 1a. Gitu. Sama dengan 7 dikurang 1 jadi 6. Bu, ini kan ada angka 1, kok ini satunya hilang? 1 kalau di matematika boleh nggak ditulis ya, nak? Ingat. Oke, 2a tambah a jadi 3a. 3a sama dengan 6. Berarti a-nya sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Paham ya? Oh, berarti a-nya ketemu 2, gitu kan? Kalau sudah dapat a, kemudian kita masukin ke yang pernyataan pertama, yang tadi hasil pertama, berarti 2a tambah b sama dengan 7. A-nya berapa, nak? 2. Berarti kita ganti. Berarti 2, A-nya diganti dengan angka 2, tambah B sama dengan 7. 2 kali 2, 4. 4 tambah B sama dengan 7. Berarti B sama dengan, 4-nya pindah ruas ya, berarti 7 kurang 4 sama dengan 3. Seperti itu. Paham? Nah, maka kita jawab yang pertama, nilai A-nya diperoleh 2, B-nya sama dengan 3. Paham? Nah, untuk menjawab yang poin ke B, persamaan atau rumus fungsinya, jadi kalau ditanya persamaan atau rumus fungsi itu sama aja, yaitu jawabannya karena fx-nya sama dengan ax tambah b, dan a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3, maka kita ganti aja. Berarti fx sama dengan a-nya diganti 2, jadi 2, terus di sebelahnya ada x itu ya, b-nya diganti dengan angka 3, berarti fx-nya sama dengan 2x ditambah 3, gitu. Paham? Oke, yang C, yang ditanya F5, gitu kan ya. Karena fx-nya tadi kita udah nemu yaitu 2x tambah 3, berarti kita tulis di sini, fx sama dengan 2x tambah 3, x-nya kita ganti dengan angka 5. Karena ditanya F5, berarti F5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3. 2 kali 5 10. 10 tambah 3, 13. Berarti jawabannya adalah 13. Gitu. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, ini nanti ada latihannya, yaitu ayo berlatih 3.3, silakan dikerjakan ya. Ini semuanya ada di contoh latihan yang sudah saya bahas tadi, 1-7, silakan dilihat. Oke, dikerjakan ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tentang grafik fungsi.
Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi. Nah, untuk kelas 8 ini yang mau dibahas adalah grafik fungsi linear saja ya. Gitu. Langkah pertama adalah gunakan tabel untuk mempermudah. Langkah kedua adalah membuat diagram kartesius. Langkah ketiga adalah tentukan titik-titik koordinatnya. Yang langkah keempat adalah hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah garis. Gitu. Contoh, nih. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 dengan domain 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah pertama kita jawab, bikin tabel seperti ini. Jadi ini adalah x-nya, domainnya ya, diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 nih. Gitu. Yang ini adalah fungsinya. Y itu sama dengan fx. Fx-nya apa? X tambah 1. Gitu ya. Berarti kalau fungsinya adalah x tambah 1, kalau x-nya 1 kita ganti jadi apa? Jadi 1 tambah 1, hasilnya 2. Gitu ya. Kalau x-nya 2 berarti 2 tambah 1 jadi 3. Kalau x-nya 3 berarti 3 tambah 1 jadi 4. Kalau x-nya 4 berarti 4 tambah 1 jadi 5. Gitu kan ya. Kalau x-nya 5 berarti 5 tambah 1 jadi 6. Seperti itu. Paham? Nah, kemudian kita bikin deh koordinat kartesius seperti biasa, gitu kan? Kita punya kalau x-nya 1, y-nya berapa? 2, berarti x-nya 1, y-nya 2 di sebelah sini titiknya. Gitu. Paham? Kalau x-nya 2, y-nya berapa nih? 3. Jadi si fungsi itu sama dengan range, sama dengan y gitu. Paham ya? Kalau x-nya 2, y-nya 3 di sini. Terus kalau x-nya 3, y-nya berapa? 4. Berarti x-nya 3, y-nya 4. Kemudian kalau x-nya 4, y-nya 5. Kalau x-nya 5, y-nya 6. Gitu. Nah, kemudian karena kita mau gambar grafik, maka titik-titik ini yang kita udah dapetin ini tinggal kita satukan pakai penggaris, yaitu menjadi sebuah garis. Gitu. Nah, garisnya dikasih nama dengan fungsinya, yaitu fx sama dengan x tambah 1. Gitu. Gampang kan ya? Iya. Nah, contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik fungsi hx sama dengan 2x min 1. Gitu ya. Nah, kita jawab. Kalau tadi kita punya domainnya, kalau ini nggak punya domainnya ya. Kalau tidak ada domainnya atau tidak disebutkan domainnya, maka ambil sembarang titik bebas apa aja gitu yang ada di sumbu x gitu ya. Nah, berarti kita bikin, saya ambil titik sembarangnya adalah 0, 1, 2, dan 3 gitu. Ingat kalau mau bikin garis minimal 2 titik gitu ya. Nah, saya punya y-nya sama dengan hx-nya, yaitu 2x min 1. Beda dengan yang tadi ya. Berarti kalau x-nya 0, kita masukin ke sini. Gitu kan. Yaitu 2 kali 0 dikurang 1. 2 kali 0 berapa? 0. 0 kurang 1, negatif 1. Kemudian kalau x-nya 1, 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Gitu ya. Kemudian kalau x-nya 2 berarti 2 kali 2 dikurang 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Kemudian kalau x-nya 3 berarti jadi 2 kali 3, 6. 6 dikurang 1, 5. Gitu ya. Kemudian kita bikin koordinat kartesiusnya. Kalau 0 temennya min 1. Berarti kalau x-nya 0, y-nya negatif 1 di sebelah sini. Oke. Kemudian kalau x-nya 1, y-nya 1. Berarti x1, y1 di sebelah sini. Gitu kan. Kalau x-nya 2, y-nya 3, berarti x-nya 2, ini 3 di sebelah sini, gitu ya. Terus yang keempat, kalau misalkan x-nya 3, y-nya 5, berarti di sebelah sini, gitu. Nah, kemudian kita tarik garis, gitu kan, kita kasih nama ini adalah hx sama dengan 2x min 1, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham ya, gampang ya. Nah, nanti kita kerjakan, ayo kita berlatih 3.4, yaitu gambarlah grafik ya, seperti yang ada di soal, silakan dikerjakan. Seperti itu. Nah, ini tugasnya seperti biasa, catat, nanti dikumpulkan kalau kita mau ulangan, lalu kerjakan latihannya seperti biasa, gitu ya. Nanti 8A sampai E dikirim ke Bu Fitri, FG dikirim ke Lina, nanti untuk 8H dikirim ke saya ke link bit.ly tempat kumpul tugas MTK 8R. Gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, yang terakhir, saya punya tulisan orang sebenarnya, saya kutip gitu ya, tentang kesalahan dalam berdoa.
Salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah ketergesa-gesaan seorang hamba. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan, lantas ia pun merasa jenuh dan letih, sehingga akhirnya meninggalkan doa. Ini ibarat orang yang menabur benih dan atau menanam tanaman, kemudian ia menjaga dan menyiraminya. Namun, karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Ad-Dawa Wat Dawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah gitu. Jadi artinya apa sih, Bu? Artinya gini, kadang kalau misalnya kita berdoa itu terus Allah belum ngasih, kita tuh kayak ah udahlah malas kita doa lagi gitu ya. Padahal kita nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kita mempunyai sifat ketergesa-gesaan. Kita kayak ngedorong, ya Allah nih kabulin doa saya kayak gini. Itu nggak boleh gitu. Kita harus sabar gitu. Sama kayak misalkan relate sama keadaan kita yang sekarang gitu. Kita tuh minta, ya Allah ayo dong coronanya cepet beresin gitu kan ya. Mungkin saya juga pengen seperti itu, tapi ternyata kita tuh dituntut untuk sabar gitu. Sabar, siapa tahu corona ini adalah ajang buat kita jadi lebih taat gitu sama Allah kayak gitu. Misalkan di rumah bantuin orang tua, terus di rumah banyak ngelakuin hal-hal yang positif gitu kan ya. Daripada nanti di luar rumah mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, semoga kita tidak tergesa-gesa dalam berdoa, maksudnya kita tetap terus berdoa semoga corona ini segera berakhir dan akan ada hari yang lebih indah di baliknya gitu. Kita harus bersyukur tetap gitu, harus tetap bersyukur dan harus tetap berpositif thinking bahwa pasti ada rencana yang baik di balik corona yang Allah kasih kayak gini gitu. Jadi jangan lelah berdoa ya, semoga ini adalah yang jalan yang terbaik dan pasti yang terbaik gitu. Tetap semangat. Saya rasa cukup sampai sekarang pelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.